Ini deck taktik. Deck yang udah kuat banget dan bisa membawa kalian bermain ke pertarungan Pokemon sesungguhnya. Ada 6 variasi dengan beragam playstyle, dan di video kali ini aku bakal jelasin semuanya, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Halo Potatoes! Hari ini di depan kita sudah ada produk terbaru yang aku tunggu-tunggu banget, yaitu deck taktik. Yes, jadi apa sih sebenarnya deck taktik ini? Deck taktik ini adalah deck yang udah jago banget, yang bisa langsung kalian pakai untuk turnamen, teman-teman. Dan kalau kalian master decknya dengan baik, kalian bahkan bisa menang turnamen toko langsung pakai deck ini. Yes, decknya sejago itu, teman-teman. Nah, sedikit cerita dulu ya. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya, Bang, kalau gitu buat apa deck ringkas, starter deck gitu kan? Mending langsung deck taktik aja. Nah, ini enggak, teman-teman. Jadi deck ringkas itu tujuannya adalah untuk mengenalkan rule cara bermain Pokemon dengan mudah. Jadi udah paham basicnya gitu. Dan selain itu juga ada elemen gachanya di deck ringkas. Jadinya kalian kayak bener-bener pertemuan dengan partner Pokemon pertama kalian gitu. Nah, kalau starter deck itu sedikit level up dari deck ringkas, dimana di situ kalian udah main pakai peraturan yang sesungguhnya, pakai 6 kartu poin, habis itu mulai pakai kartu-kartu kayak Ace Pack, mulai ada Pokemon EX, mulai Pokemon EX yang lebih banyak, dan lain-lain. Nah, kalau deck taktik ini buat kalian yang mau level up lagi lebih dari itu, ini deck yang udah competition ready. Disinilah baru kalian merasakan pertarungan kartu Pokemon yang sesungguhnya, teman-teman. Soalnya di sini bakal banyak banget strategi-strategi yang dipakai. Ada ability Pokemon, banyak Pokemon EX-nya, ada Pokemon bercahaya, terus trainer dan itemnya juga udah benar-benar di-build khusus untuk deck itu gitu. Dan yang menurutku ini yang bikin permainan kartu Pokemon itu sebenarnya seru adalah ketika kalian udah mencapai level ini. Dan sekarang dengan adanya deck taktik ini, dipermudah banget buat kalian level up. Kalau dulu tuh kita habis dari starter deck, kita mau level up ke deck constructed ya, istilahnya deck kompetitif kayak begini, itu kita ngumpulin kartunya satu-satu, teman-teman, dari booster pack sampai akhirnya terbentuklah deck kita gitu. Nah, sekarang dengan adanya deck taktik, ini udah bener-bener ready to play banget. Dan sekarang di video kali ini kita bakal unboxing, dan aku bakal ngebahas juga ke 6 deck taktik ini, karena mereka 6-6-nya punya variasi yang berbeda-beda, playstyle-nya macem-macem, strateginya macem-macem, dan aku juga bakal kasih sedikit tips untuk nge-upgrade decknya kayak gimana. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Video ini bakal cukup panjang, teman-teman, karena aku bakal ngebahas masing-masing deck dan sampai daging-dagingnya ya. Jadi siapin cemilan kalian dan enjoy nontonnya, atau kalian juga bisa nanti lihat chapter-chapternya di bawah untuk pilih deck spesifik mana yang mau kalian lihat. Langsung aja kita masuk ke unboxingnya. Let's go! Baik, teman-teman, kita akan langsung aja mulai unboxing. Pertama di depan kita ada Meowscarada, Charizard, Miraidon, Gardevoir, Garchomp, dan juga Scizor. Ini adalah ke-6 variasi deck taktik yang benar-benar udah siap battle, guys. Bahkan udah siap turnamen ya. Dan kita akan mulai dari sesuai urutannya, kita mulai dari Meowscarada dulu. Deck taktik Meowscarada EX. Kontrol kerusakan dengan anggun. Yes, dia akan main strategi kerusakan-kerusakan, di-adjust, diatur-atur, teman-teman. Untuk power levelnya dia, itu lebih condong ke teknik dan juga balance. Defense-nya juga lumayan ya, di 3 ya. Dan kita lihat sampingnya dulu. Cakep ya. Keren banget sih ini. Terus di sini ada decklist-nya, jadi kalian bisa lihat decklist-nya ini, teman-teman. Dan kalian bisa lihat juga sebenarnya di website-nya Pokemon Indonesia ya, asia.pokemonslipcard.com/id. Dan ini benar-benar udah list yang mantep banget sih. Dan kita bisa lihat di belakangnya, deck 60 lembar yang dapat langsung digunakan bermain. Bahkan bukan bermain doang, bahkan sampai bertanding di level kompetisi sih ini. Energi yang terdapat di sini, energi tipe daun, dan kode setnya adalah SVTM. Ini M-nya SVT, starter Scarlet Violet, taktik, M-nya Meowscarada ya. Tapi ini sebenarnya mereka pakai nama Jepang, karena Jepangnya maskanya, jadi sama-sama M. Dan di sini ada dikasih lihat contoh strategi yang bisa dipakai, yang di field-nya kayak gimana nih. Ada 2 Meowscarada EX, 1 Sligatito, Alakazam bercahaya, dan juga Bibarel. Dan sekarang kita akan langsung aja buka, teman-teman. Kita lihat isinya kayak gimana ya. Segera capai level tinggi tulisannya. Ih, mantap. Ini keren banget sih. Wow, isinya langsung banyak ya. Kita lihat dari sampingannya dulu. Ih, gokil. Pertama, seperti biasa kita akan dapat token kerusakan. Ada yang 10, 50, 100, penanda luka bakar sama penanda racun. Dan aku akan ingetin teman-teman sekali lagi kalau misalnya ada efek kartu yang bilangnya
pindahkan token kerusakan atau letakkan berapa token kerusakan, itu satu token kerusakan artinya 10 damage ya. Jadi kalian misalnya dibilang letakkan 3 token kerusakan, kalian nggak boleh itu naruh 3 yang 100 tuh. Itu nggak boleh. Atau pindahkan 3 token kerusakan, kalian pindahinnya 100, 100, 100. Nah itu nggak boleh, oke? Next, di sini kita juga dapat playmat ya. Akhirnya setelah sekian lama ada produk Pokemon game kartu koleksi Indonesia yang langsung dapat playmat. Dan di sini playmatnya sangat basic, sangat simple, dan kurasa keren ya untuk mulai bertanding dengan playmat kayak gini. Ini keren sih. Kita jadiin ini alas unboxing kita aja ya. Oke, keren banget. Dan di sini juga ada kayak semacam panduan taktik di sini ya, bukan panduan bermain. Nah, karena di sini harusnya waktu kalian beli deck taktik itu kalian udah paham cara mainnya. Jadi kalian udah tahu basic-basicnya. Sekarang kalian mau level up nih, main deck yang lebih seru dan masuk ke pertandingan Pokemon sesungguhnya. Mungkin referensinya itu kayak kalau kalian main starter deck itu kayak battle pertama kalian di route 1, route 2. Kalau kalian pakai deck taktik itu udah siap buat ngelawan gym gitu teman-teman. Ya. Dan sini ada panduan deck taktik untuk Meowscarada. Deck taktik ini adalah deck yang sangat kuat sehingga dapat segera menikmati permainan Pokemon game kartu koleksi secara kompetitif. Akan tetapi menggunakannya dengan ahli dari awal lumayan sulit. Ayo kuasai cara menggunakannya dengan bermain sungguhan sambil membaca panduan ini. Meowscarada EX, deck yang bertarung menambahkan token kerusakan ke arena lawan dan mengendalikan token kerusakan tersebut. Di awal permainan, lakukan gerakan dengan target memasukkan beberapa Meowscarada EX ke arena, lalu di akhir permainan mengendalikan token kerusakan untuk meraih kemenangan. Nah ini sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Aku nanti akan jelasin seiring sambil kita buka decknya juga ya. Dan di sisi belakangnya juga ada perkenalan kartu yang menjadi sorotan. Jadi di sini mereka jelasin nih kartu-kartu pentingnya, kayak misalnya Shaymin, Zaruki, Alakazam Bercahaya, itu fungsinya buat apa sih? Kenapa sih kartu ini dimasukin ke dalam deck? Itu semua dijelasin di sini dan wow, aku ngerasa ini bagus banget sih. Dan di sini juga ada tips ya, nasihat modifikasi deck. Yes, yang aku notice, deck ini itu nggak 100% siap turnamen, tapi aku akan bilang mungkin sekitar 90%, karena kalian akan butuh kartu A-Spec. Yes, di sini disaraninnya adalah untuk pakai A-Spec Energy Tlatas Neo. Kalau aku kayaknya lebih suka pakai Prime Catcher. Dan di sini kalian bisa bertarung sesama deck taktik ya. Oke, sekarang kita akan lihat decknya. Ini benar-benar udah ready to play banget nih. Buka dari samping. Set. Nah, cakep banget. Kita pertama untuk decknya dapat Meowscarada EX ya. Ini adalah attacker utama kita dengan ability Bouquet Magic. Dapat digunakan 1 kali pelajaran sendiri jika membuang 1 lembar energi dasar daun dari kartu pegangan ke trash. Letakkan 3 token kerusakan pada 1 Pokemon cadangan lawan. Jadi tujuannya adalah kayak tadi dibilang, kita mau setup Meowscarada sebanyak-banyaknya. Habis itu dalam 1 giliran kita bisa naruh sampai 9 token kerusakan di Pokemon cadangan lawan. Dimana itu artinya kalian bisa langsung knockout 1 Pokemon lawannya. Dan di sini kita bisa lihat juga kalau dia punya serangan Scratch Nail. Status plus, jika Pokemon pertama lawan memiliki token kerusakan yang dibelikan bertambah 120. Jadi total 220 kerusakan. Tambah 3 ya, yang udah dikasih, jadi 250. Kalau ada 3 lagi dari Meowscarada yang lain, jadi 280. Kalau ada 3 lagi, jadi 310. Strong banget, di sini kita akan langsung dapat Meowscaradanya itu 3 teman-teman, dan 3-tiganya hologram. Ini keren banget ya, menurutku. Ini benar-benar udah level kompetisi sih. Kalau kalian lihat decklist juara turnamen, itu mereka juga mainnya modelnya kayak gini, teman-teman. Dan habis itu kita juga dapat 1 Shaymin, 1 Zarud, 4 Sprigatito, oke, ini nice banget, dan 2 Floragato, dan ini yang cukup banyak dipinginin orang ya, Alakazam Bercahaya. Alakazam Bercahaya di sini nggak bercahaya, tapi kurasa nggak apa-apa banget karena Alakazam Bercahaya itu udah cukup susah didapat ya, dan kali ini kalian bisa dapat langsung gitu di sini, dan menurutku ini sesuatu yang bagus banget sih. Nah, kombonya gimana? Alakazam Bercahaya ini punya ability namanya Pain Spoon teman-teman, dimana dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Pilih paling baik 2 token kerusakan yang dimiliki 1 Pokemon arena lawan, pindahkan ke 1 Pokemon lawan lainnya. Ini gokil banget sih, jadi kalian bisa dengan ability Bouquet Magic tadi, tambah ability Pain Spoon, kalian udah bisa ngatur-ngatur damage di arena lawan sebelum kalian menyerang. Ih, seru banget ya. Ini yang aku bilang, kenapa deck taktik ini seru banget sih. Ini baru pertarungan Pokemon sesungguhnya, teman-teman. Dan dia ada serangan Mind Ruler di sini, cuma
di deck ini nggak akan kepake karena energinya itu butuh energi psychic, sedangkan kita cuma dapat energi daun aja ya. Next kita ada istilahnya kartu engine. Kartu engine ini adalah kartu yang membantu jalannya deck ini. Kartu yang dipakai di sini adalah Bidoof dan juga Bibarel sebenarnya ya. Karena Bibarel punya ability gigi bekerja. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5. Jadinya kalian nggak akan pernah kehabisan kartu pegangan ya. Soalnya kan Meowscarada ini mau buang-buang energi daun tuh. Kalian bisa refill terus pakai Bibarel. Dan di sini kita dikasih 2 line Bidoofnya. Next juga ada kartu pemulihan energi. Ini bisa digunakan untuk mengambil energi yang udah dibuang. Kyle Hyper Potatoes ini juga untuk ngambil energi. Dan kita dapat Poffin bersahabat sampai 4 teman-teman. Ini kartu yang jago sekali ya. Kita lihat, pilih paling banyak 2 lembar Pokemon basic dengan HP 70 atau kurang dari deck sendiri, langsung masukkan ke cadangan. Jadi kalau di giliran pertama kalian gunakan Poffin bersahabat, kalian bisa langsung turunin 2 Sprigatito ke Pokemon cadangan kalian. Atau kalian bisa langsung 1 Sprigatito, 1 Bidoof. Kalau ada 2, kalian bisa langsung setup 3 Sprigatito dan 1 Bidoof teman-teman. Ini kartu yang sangat kuat, sangat kepake di deck yang butuh setup ya. Jadi I think this is very nice. Kita dapat 4 Poffin. Dapat 2 bola ultra juga untuk mencari Meowscarada, dan dapat 4 permen langka. Oke, aku jelasin sedikit juga permen langka ini. Pilih 1 lembar Pokemon Stage 2 dari kartu pegangan sendiri, lalu letakkan ke Pokemon basic di arena sendiri yang berevolusi menjadi Pokemon tersebut. Lakukan evolusi tanpa perlu melakukan evolusi Stage 1. Jadi, strateginya adalah di giliran pertama kalian pakai Poffin, turunin Sprigatito, di giliran selanjutnya kalian pakai permen langka untuk ubah jadi Meowscarada gitu ya. Keren banget guys, dan dapat 1 tukar Pokemon. Ada set penangkap serangga juga, kartu yang bagus banget buat deck daun. Kalian bisa lihat 7 kartu di atas deck, ambil 2 Pokemon daun dan energi dasar daun diantaranya taruh ke kartu pegangan. Jadi kalian nggak akan pernah kehabisan tuh daun-daun buat dibuang sama ability-nya Meowscarada. Dapat 4, nice. Kita juga dapat Pokemon Tool pembagi pengalaman ya. Dapat 1 di sini supaya bisa pindahin energi yang udah ada di Meowscarada nggak kebuang. Untuk kartu supporter juga di sini cukup bagus, kita dapat 4 Mistika ya, karena deck ini adalah deck yang muter-muter mainnya. Jadi kalian nggak mau bikin lawan tuh mainnya cepat sesuai strategi mereka gitu. Jadi kita akan kacauin kartu pegangan lawan pakai kartu Mistika. Pakai Mistika, jadi lawan kacak-acak, kita bisa lanjutin strategi kita. Penelitian Profesor dapat 3 untuk ngedraw kartu tambahan. Arvin di sini dapat 2 juga, ini kartu supporter yang sangat-sangat jago. Dan kita ada 2 perintah bos untuk, again, ngacauin lawannya. Kita antara bisa nangkap Pokemon lawan yang udah sekarat, atau kita juga bisa majuin Pokemon lawan, supaya kita pindahin Pokemon sekaratnya ke belakang, terus kita tembak pakai Buket Magic. Banyak strategi yang bisa dimainin di deck ini ya. Ada stadiumnya juga, 2, Kota Mesa. Ini akan ngebantu kita untuk men-setup Pokemon-Pokemon kita juga. Untuk energi, kita dapat 2 energi turbo ganda. Kenapa ada energi turbo ganda di sini? Karena serangannya Meowscarada itu pakai 2 energi bening doang guys. Jadi kalian bisa pakai 1 energi turbo ganda supaya Meowscarada kalian bisa langsung menyerang. Dan untuk energi dasar daun kita dapat 10 ya. 10 menurutku adalah angka yang oke buat di sini karena kalian memang butuh energi cukup banyak untuk ability Buket Magic dari Meowscarada. Nah, ini contoh untuk setup idealnya teman-teman. Kalian bisa mencoba mengincar mendapatkan setup kayak gini ya. Dan kalau kalian mau level up lagi, di sini aku bakal taruh contoh deck yang bisa kalian gunakan untuk level up Meowscarada kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke deck selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan bahas deck yang paling diincar-incar orang, yaitu deck taktik Charizard EX Terastal, teman-teman. Bakal habis lawan dengan kekuatan yang mendominasi. Kita bisa lihat di sini kalau dia powernya mentok di 5 ya. Dan speednya di sini 1. Tapi kalau menurutku sebenarnya di sini speednya dia relatif di 3 ya. Karena deck ini sangat cepat untuk mengisi energi di arenanya. Defense tekniknya enggak, tekniknya memang sangat rendah karena menurutku decknya cukup mudah dimainkan. Kita akan lihat samping-sampingnya. Ini ada decklistnya. Dan ini dia contoh tampilan ideal. Sama yang mirip yang tadi ya. Si Charizard, 2 Charmander, Bibarel, sama NTV. Oke, kita akan langsung aja buka teman-teman. Oh, kode setnya adalah SVTL ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang,
huruf terakhirnya itu adalah nama Pokemonnya dalam bahasa Jepang. Kalau Charizard ini kan Lizardon, jadinya L-nya Lizardon. Langsung saja kita keluarin. Wah, gokil. BTW aku belum mention kalau art Pokemon yang dipakai di sini itu adalah gambar baru, teman-teman. Jadi Charizard dengan yang kayak muka kayak gini, gambar kayak gini itu nggak pernah keluar di set-set sebelumnya. Entah itu di kilau hitam, di harta berkilau, itu beda sama yang di sini. Tadi Meowscarada-nya juga beda BTW ya. Dan sama kita akan dapat token kerusakan sama playmat, dan ini adalah untuk poin cara bertarungnya. Charizard EX. Deck Charizard EX Terastal ke-8 adalah deck yang mengeluarkan kekuatan sesungguhnya setelah lawan mengambil kartu poin dan dapat memberikan kerusakan yang dapat mengalahkan Pokemon apapun dengan sekali serang pada akhir permainan. Ambil serentak seluruh kartu poin yang tersisa. Jadi yes, Charizard EX ini makin ke belakang dia akan makin kuat. Again, nanti akan kujelasin sekilas sambil unboxing decknya. Di sini ada poin cara bertarungnya dan juga ambil seluruh kartu poin menggunakan Charizard EX. Teknik step up. Gunakan item bola secara gencar, perkuat Pokemon di cadangan, gunakan mundur dengan baik. Ini cukup penting ya. Dan juga buat lawan tidak dapat mengambil kartu poin dengan jumlah yang pas. Pada permainan ini, jika 3 Pokemon EX dikalahkan lawan secara berturut-turut, maka 6 lembar kartu poin akan diambil lawan, sehingga pemain kalah. Jika diantaranya pemain masukkan 1 Pokemon yang hanya dapat mengambil 1 lembar kartu poin, maka pemain dapat membuat lawan kalah, salah perhitungan, dan harus mengalahkan 4 Pokemon untuk menang. Ya, ini strategi general ya. Jadi kayaknya menurutku nanti kalian boleh baca dan boleh kalian terapin karena ini seru banget. Belakang ada Pokemon-Pokemon dan kartu-kartu penting lainnya yang menjadi sorotan. Dan di sini ada nasihat modifikasi deck. Ayo dapatkan Ace Pack. Ace Pack-nya di sini yang disarankan adalah sabuk maksimum yang I believe tepat. Charizard itu bisa main beberapa Ace Pack ya. Bisa pakai sabuk maksimum, bisa pakai Flame Catcher. Itu kurasa udah 2 yang paling efektif buat Charizard. Dan kalian juga bisa komboin pakai Pidgeot EX ya. Dan ada kartu mahal juga, Rotom-V. Rotom-V nggak wajib banget sih, tapi Pidgeot EX aku lumayan rekomen. Oke, kita akan langsung aja buka teman-teman decknya. Ganteng banget Charizard-nya, sumpah. Oke, ini dia Charizard EX Terastal. Aku akan jelasin sekilas untuk kenapa Charizard ini kuat banget. Pertama, lagi dan lagi karena ability-nya. Jadi memang main Pokemon game kartu koleksi itu kalau udah melibatkan ability itu jauh lebih seru, teman-teman. Kita lihat ability-nya, Dominasi Api Jahanam, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat masukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Jadi waktu kita evolusiin Charmander atau Charmeleon kita jadi Charizard, ability-nya aktif. Pilih paling banyak 3 lembar energi dasar api dari deck, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri, kemudian kocok deck. Yes, kalian bisa langsung lihat deck kalian, colok 3 energi bebas ke Pokemon kalian. Dan dia sendiri cuma butuh 2 energi untuk menyerang Burning Dark, teman-teman. Berarti akan ada 1 energi lebih yang bisa kalian gunakan buat setup Pokemon baru kalian. Ini jago banget. HP-nya gede lagi ya, 330. Serangannya juga kuat banget, Burning Dark. Kerusakan yang diberikan bertambah 30 untuk tiap lembar kartu poin yang sudah diambil lawan. Jadi 180 kalau lawan udah ngambil 1 jadi 210. Kalau lawan udah ngambil 2 jadi 240. Makin lawan banyak ngambil kartu poin, Charizard kita akan makin kuat dan kalian jadi bisa one shot terus Pokemon lawan, teman-teman. Ini jago banget, ini jago banget. Dan kita langsung dapat 3 Charizard EX, nice. Charmander-nya kita dapat 4 dan ini Charmander yang bakar bulat-bulat ya. Dan memuntahkan api. Biasanya orang antara pakai ini karena HP-nya 70 buat anti Dragapult atau bisa pakai yang HP 60 karena serangannya 1 energi damage 30. Dan di sini juga kita dapat Charmeleon Tudung Berkobar, jadi dia nggak bisa diganggu sama serangan lawan. Dan kita juga dapat Charizard Bercahaya. Ini kartunya juga udah susah ya, cukup sulit dicari dan akhirnya di reprint di sini. Ability-nya Excite Heart, di mana energi yang dibutuhkan untuk Pokemon ini nyerang berkurang 1 energi bening untuk setiap kartu poin yang udah diambil lawan. Jadi sesuai sama decknya Charizard EX ya. Deck ini akan makin kuat kalau lawan udah ngambil kartu poin. Serangannya ada ledakan lidah api 250, jadi kalau lawan udah ngambil 4 kartu poin, dia cuma butuh 1 energi api doang buat nyerang, teman-teman. Oke, Dominasi Api Jahanam, atau bahkan colok sendiri dari kartu pegangan. Wah, ini jago banget. Jago banget. Meskipun di giliran berikutnya dia nggak bisa nyerang pakai serangan ini lagi ya. Next ada Moltres, ini bisa bantu Pokemon kalian mundurnya gratis. Habis itu juga ada NTV ya, alternatif penyerang di deck ini. Karena NTV juga
lumayan kuat, damage-nya sakit juga, dan dia punya ability kaki gesit buat nge-draw kartu tambahan. Next ada Bidoof Bibarel, konsepnya sama kayak yang tadi di Meowscarada ya, jadi aku nggak jelasin lagi, sini kita dapat 2. Dan kita dapat kartu Kyle Hyper Potatoes lagi untuk merecycle energi apinya. Soalnya deck ini ya, kalau misalnya energi apinya udah kebuang-buang, itu agak sulit teman-teman. Jadi kayak harus benar-benar nyesuaiin hitungan kalian. Oke, Povin di sini juga harusnya dapat 4. Oh enggak, Povinnya dapat 2 doang ya. Kayaknya aku akan naikin jumlah ke 4 sih. Nextnya kita dapat bola Nest 1, 2. Habis itu dapat bola Ultra juga 4. Bola Ultranya 4, nice buat ngambil Charizard ya. Next ada permen langka, harusnya cukup juga. 2, mungkin aku juga akan bikin ketiga atau 4. Ada Pokegit 3.0. Ini nice ya buat nyari supporter. Dan ada tukar Pokemon 2. Ada Tool, ikat kepala tidak mau kalah 1. MJ Evolution. Ini kartu yang cukup bagus juga, ini bisa dipakai di giliran kedua kalian ya. Jadi langsung nyerang, langsung berubah. Karena MJ Evolution ini adalah tool yang ngasih serangan tambahan, yaitu Evolution. Kalian bisa pilih 2 Pokemon cadangan kalian, dan 2 Pokemon itu langsung berubah jadi stage 1 dari deck. Idealnya adalah kalian jalan second ya, kalian dapat giliran kedua. Di depan kalian pakai Entei atau pakai Charmander. Habis itu kalian pasang 1 energi, kalian gunakan Evolution buat evolusiin 1 Charmander dan 1 Bidoof di Pokemon cadangan kalian. Supporter, kita dapat 4 Mystica, oke. 3 penelitian Profesor, also oke. Tapi yang penting adalah 4 Arvin, teman-teman. Ini supporter yang sangat-sangat kuat, terutama di deck Charizard. Cari 1 Pokemon Tool dan 1 lembar item. Gimana caranya? Biasa kalian kayak tadi aku bilang, deck ini mau jalan kedua, jalan second. Kalian langsung gunain Arvin, cari Povin, sama Evolution. Povinnya kalian setup Charmander Bidoof, MJ Evolution colok ke depan, serang pakai Evolution. Gokil banget. Dan ada 2 perintah bos, dan di sini kita dapat energi api. Dikasihnya cukup banyak ya, 5, 11 teman-teman. Biasanya sih untuk deck Charizard nggak pakai sampai 11 energi api ya, mungkin sekitar 6-7 aja. Jadi itu mungkin nanti kalian bisa gantiin sama kartu-kartu lain kayak lainnya Pidgeot. Oke. Ini contoh game plan ideal buat deck ini. Misalnya kalian jalan kedua ya. Even cuma ada 2 kartu ini, kalian udah bisa play sangat bagus teman-teman. Pertama kalian pakai Arvin dulu, cari 1 item sama 1 Pokemon Tool. Item yang kalian cari adalah Povin. Dan tool yang kalian cari adalah MJ Evolution. Arvin ke trash. Kalian pakai Povin bersahabat. Pilih 2 Pokemon basic HP 70 ya. Charmander dan juga Bidoof. Langsung taruh ke Pokemon cadangan. Habis itu, kalian gunakan ability kaki gesit dari Entei. Ambil 1 kartu. Pasang energi api ke Entei. Pasang MJ Evolution ke Entei. Habis itu kalian gunakan serangan Evolution untuk langsung evolusiin 1 Charmander jadi Charmeleon dan Bidoof jadi Bibarel. Dan kalian sudah memulai giliran kalian yang berikutnya dengan sangat baik teman-teman. Sekarang kita lanjut ke deck ketiga. Next kita bakal bahas deck favoritku teman-teman, yaitu Miraidon EX. Menang seketika dengan kecepatan bagaikan petir. Speednya mentok di 5 teman-teman. Yes, karena deck ini sangat memungkinkan kalian menang tanpa lawan sempat battle. Cepat sekali teman-teman. Kita lihat sampingnya, Miraidon. Dan juga decklistnya. Dan raih kemenangan menggunakan taktikmu. Oh sama ya. Aku langsung buka aja di sini. Ih, exciting. Oke, kita akan langsung aja masuk ke poin bertarungnya ya. Miraidon. Karakteristik deck. Deck Miraidon EX adalah deck yang prioritaskan kecepatan dan terus menyerang secara agresif dari awal permainan. Jika dapat menjajarkan Pokemon sekaligus menggunakan ability Miraidon EX dan mengenakan energi listrik dengan cepat menggunakan Electric Generator, maka lawan tidak akan dapat mengejar ketertinggalannya. Oke, ini again aku nggak akan bacain di sini, kalian bisa baca sendiri untuk kertasnya. Kalian pause dulu habis itu baca ya, nanti aku jelasin secara praktek aja. Ini kartu-kartu sorotan di belakangnya. Cuma mungkin aku agak komplain dikit di sini ya. Nasihat modifikasi deck.
Ayo dapatkan A-Spec, dan di sini A-Spec yang disarankan adalah penyokong bertahan hidup. Nggak pernah ada Miraidon yang pakai penyokong bertahan hidup, teman-teman. Jadi kalau untuk A-Spec, aku sangat rekomen kalian pakai Time Catcher. Itu the one and only A-Spec buat Miraidon saat ini yang benar-benar top Marco top pakai Time Catcher, teman-teman. Oke, dan kita akan langsung aja buka decknya dan kita bahas ya. Oke, pertama kita langsung dapat Miraidon EX-nya di sini. Miraidon EX ini cepet banget, teman-teman. Jadi dia punya ability namanya Tandem Unit, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri buat manggil 2 Pokemon basic tipe listrik dari deck langsung taruh ke cadangan. Itu sangat kuat, sangat cepat. Kan dengan satu Miraidon tiba-tiba Pokemon cadangan kalian penuh. Next serangannya ada Photon Blaster, 2 listrik, 1 colorless, damage-nya 220. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan, tapi nggak apa-apa karena udah sangat-sangat kuat. Nah, aku mau jelasin dikit juga, jadi kalau teks yang kayak gini, artinya kalau Miraidonnya mundur ke cadangan dan dia maju lagi, dia udah bisa nyerang lagi, teman-teman, karena dia dianggap Pokemon baru. Oke, sini kita dapat 2 Miraidon dan amplifikasi syukur favoritku, Enhance EX. Di sini Enhance EX ini punya serangan amplifikasi syukur ya, ini yang di take note, yang bawah. Jika Pokemon lawan KO karena kerusakan akibat serangan ini, ambil kartu poin 1 lembar lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalian nyerang 220 nih pakai Miraidon, lawan belum KO ya, misalnya lawan Charizard gitu, HP-nya tinggal 110. Terus kalian follow up pakai amplifikasi syukur yang damage-nya 120. Charizard-nya KO, harusnya kalian ngambil 2 kartu poin, kalian jadi ngambil 3 kartu poin. Cepat sekali ya. Dan there we see our favorite Pokemon, Pikachu. Di sini ada Pikachu juga. Biasanya sih orang nggak pakai, tapi it's a nice addition to the deck. It's always nice to have Pikachu in your deck. Dan di situ dicombine sama ability Fly Grounding dari Raichu ya. Kalau ada Pokemon KO, bisa pindahin ability-nya ke Raichu. Next ada Raichu V juga. Di sini Raichu V tujuannya adalah untuk ngasih damage dalam jumlah besar. Karena Dynamic Spark ini 60 kali. Buang sesukanya energi listrik dari Pokemon di arena sendiri, 60 kali yang dibuang. Saya kalian buang 5 energi listrik, damage-nya jadi 300. Kalian buang 6, jadi 360. Cukup buat one-shot Charizard ya. Next ada Zapdos, ini juga udah cukup susah dicari, dan kali ini kita dapat Zapdosnya tanpa stempel Pokemon Go. Jadi cukup menarik ya. Di sini dia punya ability Electric Symbol yang ngasih damage tambahan 10 untuk tiap kali Pokemon basic listrik kita nyerang. Dan kita penyerangnya semua Pokemon basic ya, jadi kurasa nggak ada masalah. Sini ada Raikou V juga, mirip sama Entei, cuma bedanya dia mundurnya lebih gampang, tapi HP-nya lebih kecil. Kaki gesit, Lightning Rondo. Lightning Rondo di sini efektif banget ya, karena Pokemon cadangan kita itu hampir pasti penuh, guys. Next ada Zeraora juga, ini Pokemon yang ya tambahan aja, kayaknya one prizer tambahan untuk decknya ya. Next untuk itemnya kita ada Kereta Penukar 3, ini kartu yang bagus banget dan udah cukup langka ya, susah dapetinnya. Ada Pengalih Energi juga 2, jarang dipakai sih di deck ini. Jarang dipakai sih di Miraidon kompetitif ya, cuma di sini kita bisa pakai buat pindahin energi dari Raichu yang Fly Grounding ke Pokemon battle kita yang lain. Dan ini adalah kartu kunci untuk deck listrik. Wajib banget pakai 4 kartu ini di deck listrik, namanya Electric Generator. Lihat 5 kartu dari atas deck sendiri, pilih paling banyak 2 lembar energi dasar listrik, diantaranya kenakan sesukanya pada Pokemon listrik di cadangan. Oke, kocok kembali kartu ke deck. Jadi kalau misalnya kalian hoki, lihat 5 top deck kalian ada 2 energi listrik, kalian bisa langsung ngecas 2 listrik ke cadangan kalian. Kalau kalian pakai 2 electric generator, dua-duanya dapat 2 energi, itu udah 4 energi listrik ke Pokemon cadangan kalian, teman-teman. Jadi, ini strong dan sangat-sangat cepat. Ada Kyle Hyper next buat recycle energinya. Kalau udah mau habis ya, nanti kan electric generator kalian nggak dapet lagi nih energi. Jadi kalian butuh Kyle Hyper. Next ada 2 bola nest untuk cari Miraidon. Bola Ultra 3, I think sedikit kebanyakan, tapi karena di deck ini pakai Pikachu Raichu, boleh-boleh aja ya. Next ada Jimat Keberanian juga, ini tool yang dipakai di Miraidon, bikin Miraidonnya lebih susah KO. Next ada supporter yang aku agak komplain ya di sini ya. Seile, it's not a bad supporter, it's just a very bad supporter for Miraidon. Kartu ini juga dapat digunakan pada giliran pertama pemain pertama. Buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, ambil 5 kartu dari atas deck. Nah, yang menjadi permasalahan,
kartu Seile ini kuat untuk deck yang mau main di giliran pertama, teman-teman. Sedangkan Miraidon itu deck yang mau main giliran kedua. Jadi Seile sama sekali nggak cocok di sini. Dan dapatnya 4 ya. Jadi aku akan langsung saranin kalian untuk ganti keempat Seile ini dengan 4 Arvin. Karena itu akan bikin decknya jauh lebih bagus. Next ada Mystica 2, Penelitian Profesor 4, Perintah Bos 3, Pinggir Pantai 2, Turbo Ganda 1, ini biasanya dipakai ke Iron Hands ya. Dan juga ada 15 energi dasar listrik. Yes, kenapa energi listriknya sebanyak ini? Karena kalian mau dapat energinya waktu kalian nyerang pakai Miraidon, teman-teman. Oke, aku kasih lihat play yang ideal sedikit untuk decknya ya. Oke guys, ini contoh play yang ideal ya kalau kalian dapat giliran kedua. Pertama, kalian pakai bola Nest untuk mencari 1 lembar Pokemon basic dari deck, langsung taruh ke cadangan. Kalian taruh Miraidon EX. Nah, Miraidon EX, gunakan ability Tandem Unit-nya buat panggil 2 Pokemon baru. Idealnya, biasanya aku akan panggil 1 Raikou V, dan 1 lagi Miraidon EX. Kenapa? Karena Miraidon EX ini bisa ability Tandem Unit lagi. Panggil 2 Pokemon basic lagi. Iron Hands dan juga Raichu. Tiba-tiba Pokemon kalian penuh, teman-teman, di sini. Nah, next-nya adalah kalian pakai Electric Generator. Di sini aku akan contoh aja ya, contoh ideal ya. Kalian dapat 2 energi listrik gitu, sama 3 apapun deh. Kalian pakai Electric Generator. Lihat 5 top deck, set. Wih, ada 2 energi listrik nih. Langsung pasang ke Raikou V. Sisanya di shuffle lagi ya. Habis itu kalian gunakan kereta penukar buat tukar Pokemon kalian. Raikou V gunakan kaki gesit. Set, tuh 1 kartu. Habis itu kalian bisa langsung nyerang menggunakan Lightning Rondo. Kalau misalnya lawan nggak punya Pokemon cadangan, kalian langsung menang saat itu juga, teman-teman. Jadi deck ini sangat-sangat cepat. Kalau misalnya Pokemon kalian nggak bisa dikalahin sama Raikou, kalian boleh bukan pindahin ya, kalian boleh pilih untuk pasang energinya ke Miraidon EX saja. Habis itu colok 1 dari tangan supaya Miraidon EX yang nyerang 220. Ini cepet banget decknya, jadi I really like it. Dan kita akan move ke deck selanjutnya. Oke, deck berikutnya yang bakal kita bahas adalah deck yang sangat-sangat jago tapi sangat tricky juga, yaitu Gardevoir EX. Kuasai pertarungan dengan mengendalikan energi sesukanya. Oke, ini decklistnya, boxnya penyok. Dan ini adalah board ideal berdasarkan deck taktik. Dan kita langsung saja buka. Set. Itu ini SVTS, S-nya Subnite ya, nama Jepangnya ganti. Yang Miraidon tadi SVTR, kayaknya karena M-nya udah kepake Meowscarada deh. Oke, kita seperti biasa akan intip strategi perkuat decknya dulu. Gardevoir EX. Deck Gardevoir EX adalah deck yang di awal permainan bersabar dan melakukan persiapan secara menyeluruh. Lalu membalikan keadaan di akhir. Begitu persiapan selesai, kendalikan energi dengan bebas sesukanya dan dominasi peraturan. Karakteristik deck sama ya, ability lagi dan lagi. Ability memang penting di permainan kartu Pokemon. Dan ini tricky banget ya. Kayaknya aku nggak akan jelasin full banget, teman-teman, karena videonya bakal panjang banget kalau kita bahas tentang deck Gardevoir ini. Jadi aku akan bahas sekilas aja. Di sini nasihat modifikasi deck, setuju, Hero Mental bikin deck ini tambah jago. Karena nanti aku jelasin. Kita akan langsung aja buka di sini. Gardevoir EX dengan ilustrasi baru, cantik sekali ya. Kita dapat 3 Gardevoir EX. Lalts-nya harusnya 4. Oke, 4 Lalts. Dan juga Kirlia-nya 4. Dari tadi kita nggak ada lihat deck yang punya stage 1 dipakai 4, tapi kenapa Kirlia dipakai 4, teman-teman? Karena ability-nya sangat-sangat jago, yaitu Refine. Paliran sendiri, kita bisa buang 1 kartu pegangan sendiri ke trash, habis itu ambil 2 kartu dari atas deck. Nah, meskipun dia bilang ability ini dapat digunakan 1 kali, kalau kalian punya 3 Kirlia, 3-3-nya bisa aktifin masing-masing 1 kali, teman-teman. Jadi ini sangat-sangat jago, ini akan membantu kalian mempercepat setup kalian. Karena tadi kan dibilang decknya sabar ya, jadi selain sabar, kalian harus benar-benar setup dengan sangat baik. Oke, aku belum jelasin gantinya dulu, sorry. Keskip malah ya. Jadi Gardevoir ini
yang bikin sangat kuat adalah ability Psycho Embrace-nya. Dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri, pilih satu lembar energi dasar Psychic dari Trash, kenakan ke Pokemon Psychic sendiri. Habis itu, letakkan 2 token kerusakan pada Pokemon yang sudah dikenakan energi tersebut. Nah, jadi kalian nggak perlu tuh setup energi dari awal colok satu-satu tuh nggak terlalu perlu. Yang penting itu adalah ngisi Trash kalian dengan energi Psychic. Jadi kalian buang-buang energi Psychic aja, nanti kalian ngecasnya pakai Gardevoir EX. Serangannya dia adalah Miracle Force 190, pulihkan semua kondisi khusus yang dialami Pokemon ini. Jadi kalau misalnya dia luka bakar, dia pusing, dia pulih ya. Nah bang, kalau kayak gitu kan kita colok energinya jadi kena token kerusakan. Nah, disitulah momen Drifloon ini bersinar teman-teman. Drifloon, HP-nya 70, dia punya serangan Balloon Bomb. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 30 untuk tiap token kerusakan yang dimiliki Pokemon ini. Jadi kalau misalnya kalian colok 3 energi ya, kan dia kena 60 token kerusakan tuh. Karena dari ability Psycho Embrace. Colok 1 kena 2, colok 1 kena 2, colok 1 kena 2. Jadi HP-nya masih selamat, masih sisa 10. Nah, karena dia punya 6 token kerusakan, serangan Balloon Bomb ini damage-nya jadi 30 kali 6. Jadi 180 teman-teman. Sakit banget. Sakit banget. Dan ini kalian bisa combo dengan tool-tool yang nambahin HP kayak tadi jimat besar atau ya aspek mantle tadi. Jadinya itu kenapa kita pakai Hero's Mantle di sini. Next ada Mimikyu, proteksi mistis ya untuk defensif aja ya sambil kita bersabar. Next ada Scream Tail juga. Ini juga penyerang utamanya selain Balloon Bomb tadi. Berteriak meraung-raung. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 kepada satu Pokemon lawan untuk tiap token kerusakan yang dimiliki Pokemon ini. Jadi kalian bisa Psycho Embrace maksimal 4 kali ke dia. Jadi 80 ke satu Pokemon cadangan lawan. Kalian bisa langsung nyerang kayak Charmander lawan yang belum siap, Bidoof lawan yang belum siap, itu langsung diserang pakai Scream Tail. Ini deck jago banget sumpah. Next ada Greninja bercahaya, ini yang tadi nggak didapat di Miraidon ya. Aku ngerasa sebenarnya Miraidon sekarang butuh Greninja bercahaya, tapi ya nggak apa-apa. Greninja bercahaya ini bakal membantu kalian untuk mempercepat isi Trash kalian dengan energi Psychic. Jadi kalian buang energi Psychic-nya, draw 2, dan Trash kalian akan penuh dengan energi Psychic untuk nanti dipakein Psycho Embrace. Next ada penyerang V-nya, Wyrdeer V di sini. Cukup random tapi nggak apa-apa. Itemnya kita ada Counter Catcher, dikasih 1 ya, karena biasanya deck ini akan ketinggalan kartu poin dulu, jadi Counter Catcher akan very efektif. Kyle Hipper untuk balikin energi, Wadah Daratan untuk cari energi ke kartu pegangan dan dibuang sama Greninja. Dan kita seperti biasa dapat 4 Poffin ya, karena deck ini adalah deck yang butuh setup. Bola Nest 2, Bola Ultra 4, buat cari Garde dan juga buat buang-buangin energi Psychic. Permain langkahnya cuma 2, mungkin kalau di sini oke lah 2 kayaknya cukup. Karena biasanya kan akan naik satu-satu aja ya. Tukar Pokemon, jimat besar dikasih 2. Mystica dikasih 4, again karena kayak Meowscarada juga, ini deck yang butuh kesabaran, jadi kalian mau agak santai mainnya ya. Profesor dapat 4. Perintah Bos dapat 2, dan di sini ditambahin satu supporter cukup unik, yaitu Tulip. Ada stadium yang unik juga, ini stadium yang cocok banget di Gardevoir, namanya Bukit Cahaya Bulan. Kedua pemain bisa pilih buang satu energi dasar Trash dari pegangan, pulihkan HP Pokemon sendiri masing-masing sejumlah 30. Jadi kalau kalian nggak butuh damage counternya, kalian bisa balikin buat ya udah nge-heal aja gitu. Dan kalian juga ngisi Trash dengan energi Psychic ya, jago banget. Energi Psychic yang dipakai di sini 10 cukup ideal, biasanya memang pakai sekitar 10. Oke, aku nggak kasih lihat kalian contoh play-nya kayak gimana, tapi contoh board idealnya itu kayak gini ya. Jadi kalian ada Mimikyu buat proteksi depan, dan kalian ada Gardevoir yang udah siap ngecas-ngecas energi, Kirlia dan Greninja untuk ngedraw, Drifloon adalah penyerang kalian. Dan kalau terpaksa Gardevoir EX kalian dipakai nyerang juga nggak apa-apa kok, karena Miracle Force 190 itu damage-nya sakit. Oke, next kita bakal buka yang nomor 5 yaitu Garchomp. Sudutkan lawan menggunakan kombinasi yang beraneka ragam. Yes, karena deck ini sangat beraneka ragam sih teman-teman playstyle-nya ya. Dia mentoknya di balance. Ini untuk decklist-nya, ini untuk board-nya, dan kita langsung buka SVT-G Gaburias. Isiannya seperti biasa, dan kita bahas untuk kertas-kertasnya. Garchomp EX. Deck Garchomp EX Terastal Air adalah deck yang dapat dimainkan secara fleksibel dengan membagi penggunaan beragam serangan dari aneka Pokemon di deck.
Ambil kartu poin menggunakan taktik yang disesuaikan lawan. Oke, di sini kita akan langsung aja buka dan bahas teman-teman. Oke, di sini modifikasi decknya oke, Prime Catcher cocok untuk deck ini. Tapi bukan berarti Miraidon dikasih penyokong juga ya. Kita langsung buka Garchomp EX. Nice, kita langsung dapat 3 teman-teman di sini. Dia punya serangan Hydrolander, 1 energi, butuh energi fighting ya. 160, pilih paling banyak 3 energi dasar dari Trash sendiri, kenakan sesukanya pada Pokemon cadangan. Ini serangan yang menurutku cukup kuat ya. 160 langsung ngecas 3 tuh very nice. Serangan keduanya ada Sonic Dive, buang 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke Trash, memberikan kerusakan 120 kepada 1 Pokemon lawan. Jadi buang 2 energi, ceprot 1 Pokemon kena 120. Mau di cadangan, mau di depan bisa ya. Dan sih juga ada Arcanine V, attacker Pokemon V-nya, ability Singa Garang dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri, pilih 1 energi fighting yang dikenakan di Pokemon arena sendiri, pindahkan ke Pokemon ini. Dan dia bisa nyerangnya, damage-nya tambah kuat untuk setiap energi yang ada di Pokemon ini ya. Next-nya dia attacker-nya banyak attacker One Prizer di sini mainnya, jadi attacker utama kalian bukan 2 ini, tapi Pokemon ini justru. Groudon dapat 2. Habis itu ini Gible-nya ditaruh di belakang ya. Gible 4, Gabite 2. Nah, attacker kedua kalian adalah Lucario, teman-teman. Jadi deck ini deck Garchomp Lucario sejujurnya, jadi cocok banget ya, sangat Cynthia. Semangat bertarung menggebu, bola aura beruntun, 10+, buang semua energi fighting yang dikenakan pada Pokemon yang ke Trash, damage-nya nambah 60 untuk tiap energi yang dibuang. Jadi kalau misalnya kalian udah ngecas ke dia pakai Garchomp, jadi energinya ada 3 ya, damage-nya itu jadi 190. Very strong buat Pokemon yang cuma ngasih 1 kartu poin. Next kita ada Greninja bercahaya, again pastinya buat ngedraw dan ngebuang energi fightingnya ke Trash ya. Habis itu ada itemnya Kyle Hipper, dapat wadah daratan 2, nice. Ini buat cari kartu-kartu energi yang dibutuhin. Povinnya dapat 2 karena nggak gitu butuh setup banget. Bola Nest-nya di sini dapat 4 ya, karena variasinya banyak. Kalian mau ngambil Groudon, kalian mau ngambil Arcanine, mau ngambil Greninja. Bola Ultra 4, permen langka 3 cukup ya, nggak usah sampai 4. Tukar Pokemon 2, dan di sini ada supporter yang sangat kuat, supporter khusus deck air, yaitu Irida teman-teman. Jadi paling banyak masing-masing 1 lembar Pokemon tipe air dan item dari deck sendiri, kemudian kocok deck. Kalian bisa cari Greninja atau Garchomp EX, item bisa disesuaikan sama kalian lagi butuhnya apa. Dapat 4 ya, which is very strong. Irida juga udah susah dicari teman-teman, di sini bisa langsung dikasih 4 tuh, bersyukur banget. Mystica 4, penelitian Profesor 3, perintah bos 2. Dan di sini kita dapat 12 energi fighting. Oke, aku nggak contohin gameplaynya kayak gimana, tapi ini contoh board ideal yang kalian mau kalau kalian main Garchomp. Jadi Garchomp nyerang, ngecas-ngecasnya ke Lucario atau ke Garchomp belakang. Dan kita akan lanjut ke deck terakhir kita, yaitu Scizor. Oke teman-teman, ini ada deck taktik terakhir, yaitu Scizor. Bukan hanya bertahan, tapi juga memberikan 1 serangan keras baja. Defense-nya mentok di 5 teman-teman. Ini untuk decklist-nya, ini untuk board-nya, dan ini Scizor-nya. Oke, kita bakal lihat di sini dulu. Scizor EX. Deck Scizor EX adalah deck yang bukan hanya memiliki daya tahan besar, tapi juga kecepatan tinggi dan daya serang kuat. Jika dapat menjajarkan meteng dan menyuplai energi secara berkelanjutan, jadi dapat mengembangkan permainan yang stabil. Ini aku sangat setuju. Kunci dari deck ini adalah metangnya teman-teman. Dimana metang ini akan sangat mempercepat permainan kalian ya. Contohnya di sini. Wow, spoiler! Nasihat modifikasi deck. Ini sebuah kejutan yang tidak terduga ya jujur ya. Nih, ace-pack-nya dikasih Poke Vital A teman-teman. Ini kayaknya bahkan belum ada di website ya. Pulihkan HP 1 Pokemon sendiri sejumlah 150. Selama kartu ini ada di Trash, kartu ini tidak dapat ditambahkan ke kartu pegangan dan tidak dapat dikembalikan ke dalam deck. Wow, ini dapatnya di bimbingan Rasi. Ini bahkan belum rilis teman-teman. Jadi ya ada sesuatu yang bisa kita look forward di bimbingan Rasi ya, untuk memperkuat Scizor EX kalian. Sekarang kita akan buka decknya. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada deck Scizor-nya. Jadi kita lihat dari Scizor-nya dulu. Serangan pertamanya sayap baja. 70,
Pada giliran lawan berikutnya, kerusakan akibat serangan kelima Pokemon ini berkurang sejumlah 50. Jadi dia sangat-sangat tanky ya teman-teman ya. Dan serangan kedua juga ada Cross Breaker 120 kali. Buang paling baik 2 lembar energi metal yang dikenakan. Damage-nya 120 untuk tiap yang dibuang. Jadi buang 2, 240. Dia juga telah masuk Pokemon Stage 1, jadi HP-nya lumayan tebal ya di 270. Ada Shatter-nya pasti 4. Nah, ini dia kunci dari decknya, yaitu Beldum dan juga Metang, dimana kita harusnya dapat 4-4 juga. 4 Beldum dan 4 Metang. Dari tadi mungkin kalian udah notice ya teman-teman, kalau bukan di Pokemon utamanya yang punya ability, dia Pokemon pendukungnya yang punya ability jago. Di sini ada Metang dengan ability Metal Marker, dapat digunakan 1 kali pagiliran sendiri. Lihat 4 kartu dari atas deck, lalu pilih sesukanya energi dasar metal yang ada, kenakan ke Pokemon sendiri, kocok sisanya di bawah deck teman-teman. Ini jago banget, kenapa? Karena kartu yang udah kalian lihat, itu nggak akan kalian lihat lagi. Kartu itu akan turun ke bawah, dan kalau kalian punya 2 metang, kalian akan terus melihat kartu-kartu baru teman-teman. Ini jago banget, dan dia juga nggak ada batasan ya. Kalau kayak Electric Generator kan dibatasin tuh, cuma bisa 2 maksimal. Dan hanya boleh ke cadangan. Ini nggak dibatasin. Ini kalau misalnya 4-4 energi ya boleh colok 4-4-nya dan nggak harus ke Pokemon cadangan gitu. Jadi kalian akan cepet banget ngisi energi. Ini combo yang jago sekali ya. Dan ternyata metangnya cuma ada 3, nggak apa-apa. Dan kita juga ada penyerang tambahan di sini yaitu Heatran yang menurutku sangat jago juga. Steel Burst 50 kali. Buang semua energi metal yang digunakan pada Pokemon ini ke trash. Serangannya 50 untuk tiap lembar yang dibuang. Jadi kalau misalnya buang 4, 200 ya. Ini jago sih, ini buat Pokemon yang one prizer kita istilahnya ya. Itu menurutku sangat jago. Ada Zacian juga, dan ada Zamazentavi. Alternatif penyerang ya itu ya. Untuk itemnya ada Kail Hyper 2, ada Povin 2, Bola Nest 2, Bola Ultra 4. Oke, karena dia banyak Pokemon evolusi jadi butuh Bola Ultra ya. Tukar Pokemonnya 2. Gelang Kaku, ini akan bikin deck kalian tambah tebal teman-teman. Ini Pokemon Tool yang kalau dipasangin ke Pokemon Stage 1, damage-nya berkurang lagi 30. Jadi season kalian kalau gebuknya pakai serangan sayap baja tadi, damage-nya itu minusnya jadi 80. Gokil ya. Lawan pukul 160 cuma kena 80 doang. Cashback 50% guys. Aspirasi Cynthia untuk supporternya ada Mystica 4 lagi di sini. Penelitian Profesor 4 dan Perintah Bos 2. Di sini juga ada Stadium Laboratorium Logam, spesifik untuk deck logam ya. Kerusakan akibat serangan dari Pokemon tarung lawan berkurang 30 untuk Pokemon Steel, Pokemon logam. Wow, jadi minus 50, minus 50, minus 30, minus 30. Itu udah minus 110 damage teman-teman. Geli-geli ya. Scizor kalian bakal keras banget di sini. Wow, lumayan ya, lumayan. Dan untuk energi, karena metangnya butuh nyari energi, di sini kita juga dapat 14 energi. Hampir sama banyak kayak deck Miraidon ya. Oke, ini jadi decknya aku lihat kayaknya dia mainnya berfokus benar-benar di Scizor. Mainnya pelan banget. Gebuknya pakai serangan pertama Scizor aja terus gitu. Buat nge-cut down, nyicil-nyicil damage dari serangan lawan ya. Jadi cukup menarik, sangat defensif. Kalau mau upgrade decknya, aku rasa kalian bisa ganti line Scizor-nya dengan Origin Dialga V dan Origin Dialga V Star. Dan itu juga akan bikin decknya jauh lebih kuat, teman-teman. Dan itu dia, teman-teman, review untuk deck taktik. Aku udah gak sabar banget sih buat main deck taktik. Apalagi sekarang ada campaign untuk dapetin Mystica SR. Ini caranya gampang banget teman-teman, kalian cuma tinggal beli atau main ya. Jadi setiap kali kalian beli deck taktik, kalian bakal dapat booklet yang nanti bisa diisi stempel-stempel setiap kali kalian main. Dan ketika kalian udah mencapai milestone-milestone tertentu, kalian bakal dapetin hadiah-hadiah yang mantep banget teman-teman. Kalau udah kekumpul 14 stem, kalian bahkan langsung dapat satu Mystica SR ini ya, yang artinya eksklusif, cuma bisa didapat dari sini untuk versi bahasa Indonesia. Gokil sih, aku udah nggak sabar banget. Kayaknya aku bakal coba main ikut turnamen menggunakan masing-masing dari deck ini ya. Nanti aku cobain, kalian juga cobain main di toko kartu kesayangan kalian. Habis itu tulis di komen guys, deck mana yang kalian paling suka. Nah ini juga bisa kalian dapetin di toko-toko mainan kayak Toys Kingdom, Kid Station, di toko buku Gramedia, GS Shop, atau kalian juga bisa dapetin di Pokemon Play Lab. Sekian dulu untuk review deck taktik ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya kalau kalian suka konten ini.
Dan sekian dulu untuk video kali ini. Hi Potatoes, signing out.